Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ashwadihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wash-shuhada'i wash-shalihin wash-shahabati wat-tabi'in والعلماء العاملين والمشرفين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى قوله شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى قوله الشيخ من الفقيه المقدس محدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رضي الله ثم إلى قوله شيخنا وإلى قوله شيخنا مختار شفاعة جميع الشفاعة سماع قدر الشيخ المشكلة ولا قدر الشيخ المشكلة وإلى من حضر فات المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبارك بأسراره. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. Kalau di sini Sahifah 37. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ta'awudhi. Tawiki kubah menerangkan tentang membaca ta'awud ba'da du'a'il istiftahi, sesudah membaca doa istiftah. I'lam, ketahuilah bahwa anak ta'awudah, sesungguhnya membaca ta'awud. Ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba'da doa iftitahi, sesudah baca doa iftitah, iku sunnatun sunat bil ittifaqi, dengan mufakat para ulama. Bahwa adapun ta'awud iku muqaddimatun, mendahului bil qiraati, pada qiraat. Maksudnya baca qiraat itu baca Fatihah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu dalil ayatnya. Fa idza qara'ta, maka tatkala membaca engkau Al-Qur'ana, pada Quran, fasta'id, maka mintalah perlindungan billahi, terhadap Allah, minasyaitoni, dan syaitan ar-rajim, yang dilaknat, yang terkutuk.
Surat An-Nahl ayat 98. Maknahu, adapun arti dari ta'awud, inda jawahiril ulama'i, menurut mayoritas ulama, iku ida awta tetkalane maca sira ngarepake sira al-qira'ata ing maca Al-Qur'an, maksudnya fasta'id, maka berlindunglah engkau kepada Allah, billahi kepada Allah. Fasta'id itu nyuwun perlindungan, nyuwun pangersa. Udah ini. Jadi ini bab menerangkan tentang membaca ta'awud setelah membaca doa istiftah. Ini termasuk, ini masih membahas tentang sholat. Setelah takbiratul ihram dan disertai niat, kemudian disunatkan membaca istiftah, doa istiftah kabiro walhamdulillah kasiro dan seterusnya. Nah, setelah istiftah selesai, disunatkan membaca doa ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru memulai baca Fatihah. Ta'awud ini didahulukan, mendahului baca Fatihah. Itu sunatnya. Itu semua ulama juga mufakat bahwa ta'awud itu hukumnya sunat. Sebelum baca Fatihah, khususnya belum membaca Al-Quran, bukan hanya surat Fatihah dong. Setiap kali mau membaca Al-Quran disunatkan baca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lam, dan ketahuilah bahwa annal lafdzal mukhtar fit ta'awud, bahwa sesungguhnya lafaz yang terpilih di dalam doa ta'awud iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti yang kita biasa baca. Lafaznya yang paling mukhtar, paling terpilih adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim yang dilaknat, yang dikutuk. Wajah, dan datang, telah datang, maksudnya ada juga sebuah keterangan bahwa lafaz ta'awud itu ada bunyi begini, a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Ada tambahan as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wala ba'sa, dan tidak menjadi apa-apa dengan a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, enggak apa-apa. Walakinnal masyhurul mukhtar, akan tetapi qaul yang masyhur, yang terpilih, huwal awwal, yaitu qaul atau lafaz yang pertama. Jadi andaikan baca ta'awudnya dengan a'udzu billahil alim as-sami'il alim minasyaitonir rajim, boleh. Boleh. Tapi yang terkenal dan yang terpilih, yang masyhur adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. PSD. Nah, jadi yang terpilih adalah yang pendapat pertama, lafaz yang salah. Jadi setelah baca ta'awud, istiftah, terus sebelum baca Fatihah, baca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warwina, dan diceritani sapa kita, kami diceritani fi sunani Abi Dawud, ing dalam sunane Abi Dawud.
kitab Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi dan Sunan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi dan Sunan Ibnu Baihaqi, wa ghaiha lan yari kabeh. Jadi melengkapi di dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi ada. Di situ terangkan anak Nabiya ing sak temene kanjeng Nabi ruwina diceritain sebelum itu di Sunan Abi. Ceritanya anak Nabiya ing sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola di kosoko kanjeng Nabi. Untuk maca sapa kanjeng Nabi qabla qiraati ing dalem sadurunge maca fi sholati ing dalam sholat. Maksudnya maca Fatihah. Nabi mengucapkan ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Nah, ini perangkat. Nah, iku sing ngriwayati sampun bali dalam Sunan Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi menerangkan hadis Nabi. Sebelum baca Fatihah, Nabi mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Maknanya a'udzu nyuwun pangreksa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kentang dilana min nafsihi nafkhun man nufiqatin tiup min nafsihi saking tiupane setan wa nafsihi ya maknanya tiupan. Jadi ada istilah nafakho, ada kata nafasan, sama-sama bermakna tiupan, tapi tentu beda tiupannya. Orang meniup dengan lembut, ikut tiupan pakai bahasa nafakha, bersih. Tapi nek tiupannya untuk basah, berabas, itu pakai bahasa nafasan. Ya. Tiupan yang disertai dengan semburan. Cara basa Jawa suwuan. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari setan, dari godaan setan yang terkutuk, dan dari tiupan setan, dan dari suuknya setan, semburan setan. Wa hamzihi lan ridune setan, godaan setan. Hamzihi makna ridu, godaan. Iku maknane ta'awudz kepada Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Lengkap. Yang jelas hadis itu nerangnya bahwa sebelum membaca Al-Fatihah, Nabi mengucapkan ta'awudz terlebih dahulu. Ta'awudz yang dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Ya. Terus wa fi riwayatin, dan terdapat dalam riwayat yang lain iku a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang bodoh. Cuma yang di bawah ini ditambahi as-samii'il 'aliim. A'udzu billahi. Ya. Bedanya ini a'udzu billahi samii'il Alim syaitan rajim, ya, berubah dari min hamzihi terlebih dahulu.
Kalau yang di atas min nafhi dulu. Ya, kalau di sini langsung min hamzihi dari kudanya setan, wa nafhihi dan tiupan lembutnya setan, wa nafsihi dan semburannya setan, tiupan basah, tiupan yang ada berbesar. Nanti suwuk. Wong nyuwuk ini biasanya kan ya kalau nganggo didoli titik itu. Wa nafsihi dan semburan setan atau suwukan setan. Wajah dan telah tiba apa tafsiruhu tafsire 2 tahun mau fil hadis indal hadis anaham syahu sesungguhnya kudore setan iku al mu'tatu maknanya ikan waya taimutah iku al junuru ikan gila. Jadi hamzahu min hamzihi itu artinya dari kegilaan setan. Naik kudus kaya gila wa nafhi dan mustaqa apa tafsirnya lafaz nafihi iku al-kibru gede sombong, jadi kesombongan setan. Wa nafsihi dan tafsirnya lafaz nafasi itu iku asyiru syair, maksudnya nyanyian setan. Setan merayu dengan bentuk nyanyian syairan. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala Allah iku a'lamu dan kanwe mungkin ini Allah yang lebih tahu. Jadi di situ sudah jelas dari sekian banyak keterangan tentang hadis yang berkenaan dengan membaca ta'awudz. Sunnatnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah. Pasal ada satu pasal. Iklan ketahuilah bahwa anak ta'awudha sesungguhnya membaca ta'awudz iku mustahabun disunatkan. Laisa biwajibin, laisa urana apa ta'awudz iku biwajibin wajib. Jadi ta'awudz itu hukumnya sunat, tidak wajib. Memangnya kenapa? Falo tarokamu lam yaksa. Andaikan orang tidak membacanya, maka tidak dosa. Sunat tidak dosa. Dan wala tatu dan tidak batal apa sholatnya sholatnya pun tidak batal. Sawa untaro kamu sama saja ia meninggalkannya, meninggal tadi amdan secara sengaja au syahwan atau karena lupa. Baik dia tidak membaca dari sengaja atau lupa tidak membaca, tidak batal sholatnya, juga tidak menjadi dosa. Wala yasjudu lisyahwi dan tidak perlu juga sujud untuk sahwi. Sujud sahwi, sujud sahwi itu kan sujud yang dilakukan karena lupa melakukan sunat-sunat awalnya sholat. Sejarah ta'awudz ini tidak termasuk sholat apa? Ya, termasuk. Tidak disunatkan. Tidak disunatkan sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi sujud sahwi itu biasanya ya, kalau sujud sahwi ya, kalau memang sujud sahwi perlu diketahui prakteknya sujud sahwi adalah setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam itu Allahu Akbar sujud. Ya, seperti biasa. Subhana ma la yanamu wa la yashhu 3 kali.
Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Lebih gede lagi. Ya, lebih gede. Terus Allahu Akbar sujud. Bacanya sama seperti tadi. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Setelah itu Allahu Akbar, duduknya langsung akhir-akhir. Tumakninah sejenak baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya sujud sahwi. Wa utawi ta'awud iku mustahabun disunatkan fi jami'i sholawati, di dalam semua sholat. Sholat apa saja? Al-faraidi, baik yang fardu-fardu, wa nawafil, dan yang sunat-sunat. Kulliha, semuanya. Pokoknya sholat apa saja disunatkan baca ta'awud. Wa yustahabu, dan disunatkan pula ta'awud fi sholatil janazati, ing dalam sholat janazah. Alal ashah, menurut qaul yang sahih, yang lebih sahih. Ketika sholat jenazah itu kan pelaksanaannya selalu mabniyatun ala takhfif, dilaksanakan secara ringan. Artinya ringan itu cepat. Makanya sholat jenazah itu mulai putus wajib apa bacaannya digawe-gawe panjang-panjangi itu enggak. Sunatnya ya mabniyatun ala takhfif, itu sholat jenazah. Ya. Tapi juga enggak terlalu cepat-cepat. Membaca ta'awud tetap disunatkan meskipun di dalam sholat jenazah. Menurut qaul sahih. Wa yustahabu, dan disunatkan lil qari, bagi orang yang sedang membaca Quran, kharijas sholati, di luar sholat, bi ijma'in, dengan mufakat para ulama. Ijma'nya para ulama ayatun kalimatnya. Membaca Al-Quran itu bisa jadi ketika di dalam sholat atau di luar sholat, tetap disunatkan membaca ta'awud. Awal mulanya maksudnya faslun, ada pasal ini. Wa alam, dan ketahuilah anna ta'awud, bahwa sesungguhnya ta'awud, membaca a'udhu, iku mustahabun, disunatkan fil rok'atil ula, di dalam rakaat yang pertama, bil ittifaq, dengan dalil mufaqati para ulama. Ittifaq, jadi ulama sudah sepakat bahwa sunatnya membaca ta'awud itu pada rakaat pertama, yaitu tepatnya setelah baca iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Nah, permasalahannya begini, fa illam ya'ti bihi fil ula, andaikan orang itu tidak membacanya di rakaat pertama, pada saat rakaat pertama dia tidak baca, ata bihi fit tsaniyah, maka bacalah di rakaat yang kedua. Gitu. Sunatnya itu ada rakaat pertama, jadi entah itu lupa atau sengaja, ya, di rakaat pertama tidak melakukan, tidak membaca doa itu, maka disunatkan dibaca pada rakaat kedua. Fa illa yaf'al fa fi ma ba'daha, andaikan di rakaat kedua pun dia tidak melakukan, fa illa yaf'al fa fi ma ba'daha, maka disunatkan lagi di rakaat yang berikutnya, rakaat kedua, ketiga atau keempat kalau sholat 4 rakaat. Ini ya. Terus
fil ula, ini permasalahan kita. Andaikan orang ini sudah membaca ta'awud pada rakaat pertama, hal istahabbu ya, apakah masih disunatkan pula membaca ta'awud di rakaat kedua? Nah, berkenaan dengan ini fihi wajhani, ada dua pendapat di ashabina, bagi para ulama-ulama Syafi'iyah. Ashabina di sini insya Allah biasa disebut ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, dua pendapat ini as-sahhuhuma, yang paling sah dari keduanya adalah annahu yustahabbu, bahwa membaca doa ta'awud tetap disunatkan di rakaat berikutnya. Benar ya? Ini maksudnya. Tapi permasalahannya gini, andaikan orang ini telah membaca ta'awud di rakaat pertama, pertanyaannya, apakah masih disunatkan pula membaca ta'awud di rakaat kedua? Ya, padahal di atas tadi disebutkan waktu membaca doa ta'awud itu sunatnya setelah baca doa iftitah, sebelum membaca Al-Quran atau baca Fatihah di rakaat pertama. Di rakaat pertama. Terus berikut ini ada pertanyaan, kalau di rakaat pertama sudah membaca, apakah di rakaat kedua juga bisa disunatkan? Jawaban di sini ada dua. Yang paling sah dari jawaban kedua ini adalah tetap disunatkan. Ya, tetap disunatkan. Ini dipahami ya, perlu dipahami betul, perlu dipahami. Meskipun itu cuma bacaan ta'awud, tapi benar-benar dengan mendetailnya hadis-hadis menerangkan. Ya. Annahu yustahab, lakinnahu, akan tetapi bil ula, pada rakaat pertama iku itu lebih kuat, maksudnya lebih disunatkan, khususnya terutama di rakaat pertama baca ta'awud. Andaikan kedua baca doa, ta'awud ya boleh sunat. Terus wa idza ta'awwadha, tatkala orang ini telah membaca ta'awud fis sholati, di dalam sholat, allati yasirru, ya sholat-sholat yang siri. Siri itu maksudnya bacaannya yang rendah, bacaan dengan suara lirih, seperti sholat zuhur, sholat asar itu bacaannya kan enggak keras. Itu namanya sholat siri, sholat yang dalam bentuk bacaan siri. Nah, terus gimana? Biha bil qiraah, ini wa idza ta'awwada fi sholati allati yasirru fiha bil qur'an bil qiraah asal bi ta'awud. Ketika sholat yang dilaksanakan itu sholat-sholat yang dalam bentuk sirriyah, bentuk sholat-sholat siri, seperti sholat zuhur, sholat asar, itu bacaannya kan dalam suara rendah, suara lirik, maka di situ baca ta'awudnya pun juga suara lirik, suara rendah. Fa'in ta'awwada fillati yajharu fiha bil qira'ah fahal yajhar. Ini pertanyaannya yang betul-betul. Jadi gini, saya ingin andaikan orang membaca doa ta'awud pada sholat yang notabene golongan sholat-sholat yang keras, bacaannya sholat keras loh. Contohnya kayak sholat maghrib, isya, subuh, bacaannya kan banter-banter. Nah, fahal yajhar, apakah ta'awudnya juga dibaca keras? Ini kan
fihi khilafun. Nah, jawabannya di sini ada perbedaan. Min ashabina, dari ulama-ulama kita. Min ashabina itu Bayi Nawawi selalu menafsiri bahwa ashabina dimaksud adalah ulama Syafi'iyah. Ya, di dalam ulama Syafi'iyah saja berkenaan dengan ini itu ada perbedaan pendapat. Ya, tadi di atas disebutkan kalau baca sholat yang dilaksanakan itu sholat yang dalam bentuk bacaan siri, bacaan rendah suaranya seperti zuhur, asar, maka membaca ta'awudnya juga dibaca siri, pilih. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau sholat yang dilaksanakannya adalah golongan sholat-sholat yang jahriyah, sholat-sholat yang banter, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat. Pertanyaannya, apakah ta'awudnya juga dibaca keras? Ya, dalam hal ini ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat. Man qala isil, yaitu ono wong sing ulama, maksudnya ada ulama yang mengatakan baca siri, pokoknya ta'awud itu dibaca siri meskipun di surat yang bacaannya keras. Pokoknya jumhur, adapun mayoritas ulama mengatakan li Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, fil mas'alati, di dalam masalah ini qaulani, ada dua pendapat. Qaulani, dua pendapat. Jadi menurut Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Ahaduma, adapun salah satu dari dua pendapat itu yastawil jahru wal isra. Jahru wal isra sama saja, mau dibaca keras silakan, mau dibaca siri juga silakan. Wawa nasahu, itu yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab fil ummi, dalam kitab Adapun yang kedua, ini juga pendapatnya Imam Syafi'i, yusannu jahru. Kalau memang sholat yang dilaksanakan adalah sholat yang biasa baca keras seperti sholat maghrib, isya dan subuh dan seterusnya, ya, maka ta'awudnya dibaca keras pula. Ini pun juga bahwa nasahu fi imla, adalah pendapat yang telah dinas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Imla. Kalau di dalam surat kitab terserah mau baca yang keras, ya, atau yang siri, terserah. Tapi kalau di kitab Al-Imla, ya, Imam Syafi'i menetapkan bahwa itu dibaca keras, yusannu jahru. Yes, pokoknya terserah kita lah. Tapi yang biasa terjadi kan siri, meskipun itu di sholat maghrib, sholat isya, setelah baca iftitah terus Bismillahirrahmanirrahim, ta'awudnya enggak perlu, hanya dirinya sendiri yang mendengar. Biasanya wa minhum, dan itu sebagian dari ashabuna, ulama-ulama Syafi'iyah, man, ada ulama qala yang berpendapat fihi, di dalam hal ini qaulani ada dua. Fihi maksudnya dalam urusan pertanyaan apa? Diwaca siri atau diwaca jahar? Nek maca ta'awud itu banter atau lirik, tetap enek loro pendapat. Ahaduhuma, salah satu di antara dua tadi, ya jahru dibaca keras. Sohahahu, telah mensokehkan pada pendapat ini, ya jahru itu Soba Syekhu Abu Hamid, Syekh Abu Hamid Al-Isfirayni, Imam Ashabina, yaitu jadi pimpinannya ulama-ulama Syafi'iyah. Itu jenenge Syekh Abu Hamid
isfiro ini kita kayak harokat ke jeneng bangsa ajamiah. Mereka diteliti kayak harokat itu bingung ada yang bisa muncul sembarang aspa roh niji udah. Jadi waktu itu tak kayak harokat isfiro ini al-iraqaini kan bangsa Irak kan, jadi wong Irak kan. Wasohibu lan sohibe sahabate Syekh Abu Hamid mau al-Mahamili kan bangsa Mahamili. Wahulu wawiri malan diane karone Abu Hamid dan sohibi. Wawa utawi ahad salah satu pendapat tadi iku alladzi pendapat kana kan usono yaf'aluhu iku nglakoni ing pendapatmu sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah. Jadi di antara pendapat loro mau yaitu ono pendapat siji yang dimana Abu Hurairah yang melaksanakannya. Itu mau diwajib batal. Yang jelas setiap pertanyaan itu jawabannya ada loro. Ya, terserah. Ada yang ulama mengatakan syirik, ada yang mengatakan jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu iku yusiru maca siri atau nyirekake membaca siri sapa Ibnu Umar putrane Sayyidina Umar oleh maca ta'awudz baca siri meskipun di sholat ya jahar. Bahwa utawi iki pendapat Umar bukan pendapat Umar saya dilakoni Ibnu Umar iku al-asyahu yang lebih sah inda jumhuri ashabina menurut mayoritas ulama-ulama kita ulama Syafi'iyah bahwa ada pendapat ini pendapat saya dilakoni Ibnu Umar yaitu dibaca siri iku al-mukhtar yang terpilih Allah. Jadi ini yang dilakukan. Jadi sebagai penutup ya, akibatnya sebagai kesimpulan. Ya, ternyata Ibnu Umar membacanya dengan sejajar siri ta'awudz. Ini secara global dan dalam arti terserah mau di surat jahar maupun di surat siri. Surat jahar itu kayak surat zuhur, surat maghrib, isya, subuh itu banter-banter tau bacaannya. Iku tetap baca siri. Apalagi di surat yang Syria seperti surat zuhur, asar, mana dibaca siri banget. Inilah wahwal mukhtar. Inilah pendapat yang terpilih. Ya, Allah a'lam. Allah Ta'ala ibu a'lam mengerti itu selesai bacaan sunat ta'awudz selesai ya sudah